Ahsanallahu Ustaz. Penanya bertanya, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi fitnah di zaman ini di tengah semakin menjamurnya pemahaman Islam sekuler. Silakan Ustaz. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Di antara musibah yang paling terbesar melanda umat Islam hari ini adalah pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran sekuler yang telah meracuni umat Islam. Ada di sana perbuatan-perbuatan bid'ah. Yang mana bid'ah itu terkadang masih perkaranya adalah ijtihadiyah di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan bid'ah, ada sebagian ulama mengatakan tidak bid'ah. Atau ada bid'ah-bid'ah yang disepakati oleh para ulama tetapi tidak mengeluarkan orang dari Islam. Maka ini ada porsi yang kita harus jelaskan. Tetapi porsi memerangi pemikiran liberal, porsi memerangi pemikiran sekuler, ini porsi yang harus lebih banyak diberikan oleh para dai. Karena kalau seandainya mereka terjatuh dalam kebid'ahan, dalam koridor bid'ahnya itu dalam Islam, mereka masih muslim. Tapi ketika mereka terjatuh ke dalam pemikiran-pemikiran sekuler dan liberal, para hadirin dan hadirat, dan menganggap semua agama sama, tidak ada beda agama tersebut, maka ini telah menggugurkan keislamannya. Dan terlebih, yang mengajak bukan pendeta, yang mengajak bukan pastor, yang mengajak bukan biarawati, tapi yang mengajak hal seperti ini adalah sebagian oknum kiai, oknum yang dianggap ulama, oknum yang dianggap sebagai ustadz, yang mereka akan mencuplik ayat-ayat Al-Quran, mencuplik hadis-hadis Rasulullah, mencuplik daripada kisah-kisah sahabat Rasulullah, yang itu dibawa semaunya mereka, ditafsirkan semaunya mereka, didatangkan semaunya mereka. Bahwasanya Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kita kebencian kepada agama yang lain. Rasulullah justru adalah orang yang paling bertoleransi dalam semua agama. Subhanallah. Ini semakin besar ujian yang akan didapatkan oleh muslimin. Terlebih muslimin punya HP hari ini. Dia punya YouTube dan lain sebagainya, yang ceramah di zaman dahulu butuh dia datangi orang-orang yang punya pemikiran seperti ini, ke masjidnya harus membeli bukunya. Tapi hari ini terkadang di rumah kita sendiri, di kamar kita, tanpa sengaja kita mendengar sebuah ceramah yang tadinya cuma sekedar iseng-iseng, atau tadinya penasaran, atau tadinya sebenarnya ingin membantah. Tapi ketika syubhat itu begitu kuat dan hatinya begitu lemah, ternyata ada dalil juga ya. Ayatnya juga, ada hadisnya juga, ada perbuatan sahabat juga. Mulai masuk sedikit demi sedikit. Maka para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ini bisa kena siapa saja. Bisa kena saya sebagai pembicara. Dan bisa kena juga teman-teman yang hari ini mendengar. Maka tidak ada keselamatan kecuali keselamatan yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Maka pertama, bermohonlah kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati manusia, kokohkan aku di atas agamamu. Kemudian yang kedua, belajarlah agama, pelajarilah Islam. Raungilah samudra indahnya ilmu dalam Islam. Sehingga kita akan bisa membedakan mana agama yang mulia, agama yang suci, agama yang agung, dan mana agama-agama yang justru mengajarkan di dalamnya ya prinsip-prinsip yang sangat keji di dalam berketuhanan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan yang ketiga, kita jauhi pergaulan. Apakah pergaulan tontonan kita dalam HP kita, yang coba-coba nonton hal-hal yang tadinya cuma iseng-iseng, halnya cuma ingin baca-baca komentar saja, halnya ingin membantah atau penasaran dan lain sebagainya. Kemudian na'udzubillah, syubhat itu nempel di kolbunya terus, dan akhirnya tenggelamlah dia dengan syubhat tersebut, dan na'udzubillah. Kemudian dia mengatakan semua agama sama. Umat Islam jangan egois hanya mengatakan dia toh yang akan masuk surga, toh agama lain juga masuk surga. Kemudian para hadirin dan hadirat, kita jangan memandanglah sesuatu itu dengan pandangan yang bijak. Kita tidak melihat Islam itu hanya dari umat Islam itu sendiri, tapi kita melihat Islam dari ajaran itu sendiri. Karena bisa saja dari sisi akhlak, ada orang Nasrani jauh lebih baik daripada akhlak seorang Muslim. Bisa saja seorang Nasrani jauh lebih dermawan daripada orang Muslim. Bisa saja terkadang seorang Nasrani lebih peduli
dengan kekurangan orang muslim daripada orang muslim itu sendiri. Bisa saja. Kita tidak mengingkari hal yang seperti itu. Namun apakah itu diajarkan dalam Islam? Orang Islam tidak peduli dengan sesama? Apakah diajar dalam Islam bahwasanya kita harus berperangai jelek, pelit dan lain sebagainya atau sebagainya? Enggak ada. Maka jangan melihat sesuatu itu dari Islam dari pandangan pelakunya, apalagi oknumnya, tapi lihatlah ajaran itu sebagaimana ajaran asal dari ajaran itu sendiri. Makanya ketika Salman Al-Farisi dia berpindah dari agama Majusi kepada agama Yahudi, kepada agama Nasrani, yang kemudian dia sampai kepada negeri Syam, pusat agama Nasrani pada waktu itu. Kemudian ternyata yang dia dapatkan adalah pendeta yang jelek. Pendeta yang memerintahkan orang untuk bersedekah, tapi sedekahnya masuk kantongnya. Kemudian apa yang terjadi para hadirin dan hadirat? Dia berkata, pasti ada pendeta yang baik. Dia akan mengajarkan kepada saya agama ini. Agama ini agama yang baik. Ini adalah oknum. Iya, dan kemudian Allah mempertemukan Salman Al-Farisi dengan pendeta yang baik. Yang kemudian akhir pendeta tersebut mengarahkan Salman Al-Farisi untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi coba bayangkan kalau seandainya Salman Al-Farisi memandang agama itu adalah pandangan orangnya, mungkin dia akan kembali ke kampungnya, dia akan bertemu bapaknya kembali, dia mungkin akan menjadi majusi lagi. Tapi beliau tidak memandang itu adalah orangnya, tapi yang beliau pandang adalah ajarannya. Ajaran Nasrani pada waktu itu sebelum diutusnya Rasulullah ya, SAW. Ya, karena ketika pendeta yang terakhir didatangi oleh Salman Al-Farisi, dia berkata, sudah tidak ada satupun lagi pendeta yang berjalan seperti jalannya aku dan kedua sahabatku, pendeta yang sudah meninggal sebelumnya. Tapi datangilah nanti sebuah kota yang di situ banyak pepohonan, banyak bebatuan, para hadirin dan hadirat, di sana ada seorang nabi yang Allah sebutkan dalam kitabul Injil dan berimanlah engkau kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab.